Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul One Piece The Series episode ke-7. Film ini rilis di tahun 2023, dan mendapatkan banyak sekali perhatian dari para fansnya di seluruh dunia. Bagaimana alur ceritanya? Mari, kita dengarkan. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan di desa Koko. Terlihat Nami kecil yang tinggal bersama ibu angkatnya yang bernama Belle Mare, dan saudara perempuan angkatnya, yang bernama Nojiko. Suatu hari ibu Nami memarahi Nami, karena telah mencuri buku. Ibu Nami menjelaskan kalau mencuri itu tidak baik. Tetapi, Nami malah balik mengungkapkan kekesalannya, karena selama ini, ia hidup miskin, dan selalu makan jeruk. Tak lama setelah itu, ibunya lalu menghampiri Nami, dan menceritakan bagaimana dia menemukan Nami dan Nojiko. Adegan berpindah, kini menceritakan Nami dewasa yang sedang bersama Arlong. Setelah memberikan peta green line, Arlong menyuruh Nami untuk meminta upeti ke desa Koko, yang merupakan tempat tinggalnya dulu. Sementara itu, wakil Laksamana Guard dan para marinir datang ke kafe Barati untuk menemui Zeff. Ia pun menanyakan keberadaan Luffy. Di sisi lain, Luffy dan kawan-kawan tiba di desa Koko. Mereka melihat kepala desa dan para warga sedang berkumpul. Tak lama kemudian, Nami datang untuk mengambil upeti para warga. Setelah itu, Nami pergi. Luffy dan yang lain bertanya kepada Genso mengenai Nami. Genso lalu menyarankan Luffy dan kawan-kawan untuk pergi ke rumah yang ada kebun jeruknya. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Nojiko, lengkap beserta senapannya. Luffy berkata, kalau mereka adalah temannya Nami, dan ingin tahu tentang masa lalunya. Karena Nojiko orangnya rada alot dan kayak batu, Sanji lalu berkata, kalau dia akan memasakkan makanan yang enak untuknya. Mendengar itu, Nojiko pun setuju. You want me to bond you into getting it for me. These clowns and sail away. It's very clear she wants us to leave. Who wants to know? Seen men twice your size on the edge of the tangerine. Anybody else? Saw you earlier. No conscience. The sooner you can help you. How about a meal? Ain't got much to cook, but they better be dessert. Adegan berpindah ke markas Arlong. Mereka kedatangan Kapten Nezumi dan beberapa marinir yang ingin meminta uang keamanan. Karena ketamakan si Nezumi, ia terang-terangan meminta uang upeti 2 kali lipat. Arlong lalu mengajaknya untuk negosiasi di ruangannya. Sementara itu, sambil makan malam, Nojiko menceritakan tentang Nami kepada Luffy dan yang lainnya. Pada saat itu, desa mereka diserang oleh bajak laut yang dipimpin oleh Arlong. Nami dan Nojiko disembunyikan oleh ibu mereka, dan menyuruhnya untuk jangan keluar. Tak lama kemudian, Arlong datang dan meminta upeti sebesar 100.000 beri per orang. Ibunya Nami terpaksa memberikan semua uangnya. Tapi sialnya, ketika Arlong mau pergi, dia melihat di meja makan ada 3 piring dan gelas. Akhirnya Nami dan Nojiko pun ketahuan. Demi menyelamatkan kedua anaknya, sang ibu rela mengorbankan dirinya. Dia ditembak mati oleh Arlong di hadapan Nami dan Nojiko. Setelah mendengar cerita Nojiko, Luffy dan Zoro pergi ke atas genteng untuk menenangkan diri. Luffy berkata, kalau dia yakin, Nami adalah orang baik dan pasti ada alasan di balik semua ini. Adegan film pun berpindah. Nami berkata kepada Arlong bahwa dia sudah mendapatkan 100 juta beri sesuai permintaan Arlong.
Mengetahui hal itu, Arlong berkata kalau dia akan menepati janjinya. Sementara itu di Baratie, Toby memberitahu sebuah rahasia kepada Himmelpo bahwa Garp adalah kakeknya Luffy. Si bartender yang mendengarnya, lalu berkata kalau dia tahu kemana Luffy pergi. Sementara itu, Garp berbicara dengan Zeff dan berkata kalau dia tidak mau Luffy bernasib sama seperti Goldie Roger yang tewas dieksekusi marinir. Kemudian Toby datang dan memberitahu Garp mengenai keberadaan Luffy. Sebelum berangkat, Zeff berpesan kepada Garp untuk membiarkan Luffy mengejar impiannya, karena ini adalah eranya mereka. Kembali ke cerita Nami. Nami tiba-tiba pergi ke dekat makam ibunya untuk menggali sesuatu. Tak disangka, Nojiko datang dan marah-marah kepada Nami. Ternyata, peti yang diambil oleh Nami berisi uang yang sangat banyak. Nami lalu menjelaskan kepada Nojiko mengenai hal yang sebenarnya. Setelah kematian ibunya, Nami sendirian nekat menemui Arlong untuk bergabung menjadi krunya. Nami berkata kalau dia akan membantu Arlong untuk menggambar peta, agar Arlong bisa mencapai impiannya untuk menguasai dunia. Nami juga membuat kesepakatan dengan Arlong bahwa dia akan mengumpulkan 100 juta beri dengan imbalan, dia dan seluruh warga desa Koko akan dibebaskan dari upeti. Mengetahui itu, Arlong pun menyetujuinya dan akan menepati janjinya. Nami sengaja tidak menceritakan hal ini kepada siapapun karena dia tidak mau kehilangan lagi orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba Nezumi dan anak buahnya datang, ternyata Arlong telah memberitahu Nezumi dan menyuruhnya untuk mengambil uang simpanan Nami. Sementara itu, Arlong berpidato kepada para manusia ikan bahwa mereka akan menyerang desa Koko dan menguasainya. Nami yang sangat marah kepada Arlong, lalu menusuk tato yang ada di lengannya. Secara tak terduga, Luffy tiba-tiba hadir dan menghentikannya. Dalam tangis kesedihannya, Nami yang tak tahu harus berbuat apa lagi. Akhirnya Nami meminta pertolongan kepada Luffy. Luffy lalu memberikan topi jeraminya kepada Nami dan berkata kalau dia dan krunya tentu saja bersedia untuk membantunya. Our birthright beneath us. Dan One Piece episode ke-7 pun berakhir. Setelah mendengar sampai habis alur cerita ini, langsung saja kalian klik kolom deskripsi, kemudian klik One Piece episode ke-8. Dan ada juga loh, alur cerita film lainnya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan sampai jumpa di film berikutnya.